Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri dengan NIM 2111073022 dari kelas 3A D4 Teknik Telekomunikasi. Saya kali ini akan mempresentasikan mengenai mata kuliah jaringan telepon seluler. Dan yang akan saya terangkan di sini yaitu tentang arsitektur 2G, arsitektur 3G, dan arsitektur 4G. Yang pertama itu arsitektur 2G. Arsitektur 2G ini menggunakan teknologi GSM, dan teknologi GSM ini merupakan teknologi yang mengkombinasikan antara teknik TDMA dan FDMA menggunakan frekuensi carrier selebar 200 kHz. Dan prinsip kerja dari GSM ini sendiri itu yang pertama itu ada MS. MS ini merupakan user yang dilengkapi dengan smart card atau dikenal dengan SIM. Atau MS ini bisa dikatakan juga sebagai mobile station dari pengguna. Dan yang kedua itu ada base station system atau BSS yang merupakan jaringan bagian jaringan yang menyediakan interkoneksi dari MS ke peralatan dasar switching. Dan MS ini terdiri dari 3 perangkat yaitu BSC, BTS, dan transporter. Dan base ini yaitu untuk mengatur trafik yang datang dan pergi dari BSC menuju MSC atau BTS. Dan base ini juga mengatur handover. Dan di BTS ini merupakan perangkat pemancar dan penerima yang memberikan layanan radio kepada MS. Dan terdapat kanal trafik yang digunakan untuk komunikasi. Dan transporter ini berfungsi untuk mentranslasikan MSC dari 64 KB per second menjadi 16 KB per second. Dan yang ketiga itu ada NSS atau Network Switching System yang berfungsi sebagai sistem pada jaringan GSM, manajemen jaringan, dan sebagai interface antara jaringan GSM dengan lainnya. Dan komponennya itu yang pertama ada MSC, HLR, VLR, dan AUX, ada EIR, dan ada juga interworking function, dan juga ada echo canceller. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan itu MSC. Ya, MSC ini berfungsi untuk jaringan seluler yang untuk menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan fix. Sedangkan Home Location Register atau HLR merupakan database yang berisi data pelanggan yang tetap. Dan VLR itu Visitor Location Register yang merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, terutama mengenai lokasi dari pelanggan pada cakupan area jaringan. Yang selanjutnya ada AUX, Authentication Center. AUX ini berisi database yang menyimpan informasi rahasia yang disimpan dalam bentuk format kode yang digunakan untuk mengontrol penggunaan jaringan yang sah dan mencegah pelanggan yang melakukan kecurangan. Dan Equipment Identity Register ini merupakan database yang terpusat yang berfungsi untuk validasi internasional mobile equipment identity atau IMEI. Dan interworking function ini berfungsi sebagai interface antara jaringan GSM dengan ISDN. Dan echo controller ini merupakan sambungan untuk PSTN yang berfungsi untuk mengurangi echo. Selanjutnya ada Operation and Maintenance System atau OMS. Bagian ini mengizinkan network provider untuk membentuk dan memelihara jaringan dari lokasi sentral. Dan selanjutnya itu ada arsitektur 3G. Ya, arsitektur jaringan 3G ini menggunakan teknologi UMTS atau WCDMA. Dan WCDMA sendiri itu merupakan penyempurnaan dari jaringan GSM yang sudah ada sebelumnya. Dan aksesnya merupakan multiple access yang berdasarkan spektral tersebar. Di jaringan UMTS ini tidak jauh beda dengan GSM sebelumnya. Yang pertama itu ada user equipment atau juga bisa dikatakan dengan MS atau mobile station. Selanjutnya ada yang baru yang ada di 3G ini adalah RNC dan Node B. Nah, RNC itu merupakan radio network controller yang bertanggung jawab mengontrol radio research pada U-Trend yang membawahi beberapa Node B, menghubungkan core network dan user, dan merupakan tempat berakhirnya protokol RRC atau radio research control yang mendefinisikan pesan dan prosedur antara mobile user dengan U-Trend. Selanjutnya ada Node B. Node B ini sama dengan base station di dalam jaringan GSM. Node B merupakan perangkat pemancar dan penerima yang memberikan layanan radio kepada UA. Fungsinya yaitu melakukan proses pada layer 1. Proses pada layer 1 yaitu channel coding, interleaving, spreading, de-spreading, modulasi, demodulasi, dan lain-lain. Node B ini juga melakukan beberapa operasi RRM atau Radio Research Management seperti handover dan power control.
Dan selanjutnya itu ada MSC atau Mobile Switching Center. Dan MSC ini didesain sebagai switching untuk layanan berbasis request switch seperti video atau video call. Sama dengan sebelumnya itu ada VLR, HLR, dan juga yang di sini ada SGSN atau Serving GPRS Support Node yang merupakan gerbang penghubung jaringan BSS atau BTS ke jaringan GPRS. Fungsi SGSN adalah untuk mengantarkan paket data ke MS, update pelanggan ke HLR, dan registrasi pelanggan baru. Dan selanjutnya ada GGSN atau Gateway GPRS Support Node yang berfungsi sebagai gerbang penghubung dari jaringan GPRS ke jaringan paket data standar atau PDN. GGSN ini berfungsi dalam menyediakan fasilitas interworking dan dengan external packet switch network dan dihubungkan dengan SGSN via Internet Protocol atau IP. Dan GGSN berperan antarmuka logik bagi PDN, di mana GGSN akan memancarkan dan menerima paket data dari SGSN atau PDN. Selain itu terdapat interface baru yaitu seperti UU, EU, EUB, atau UR. Antara user dan Utran itu terdapat interface UU. Di dalam Utran itu terdapat interface EUB yang menghubungkan Node B dan RNC. Di interface UR yang menghubungkan antar RNC. Sedangkan Utran dan Core Network dihubungkan oleh interface IU. Protokol dan interface UU dan IO dibagi menjadi dua sesuai fungsinya. Dan selanjutnya ada arsitektur 4G atau menggunakan teknologi LTE atau Long Term Evolution. Dan di arsitektur 4G ini juga sama dengan sebelumnya, ada UE, User Equipment, yaitu sebagai device yang digunakan user untuk mengirim menerima data, dapat berupa handphone, smartphone, tablet, laptop, dan lainnya. Ada juga EUTRAN. Dan EUTRAN ini merupakan sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UE ke jaringan core. Dan terdapat komponennya, satu komponen yaitu eNode B yang berfungsi menangani transmisi data dari dan kepada UE dan mengolah radio resource dan bandwidth yang digunakan dalam proses transmisi data ke UE. Yang ketiga itu ada Envolve Packet Core atau EPC. Ini merupakan sistem baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler, yang mana pada bagian core network menggunakan all IP. Selain berperan dalam memungkinkan pengenalan dan akan konten dan penyedia aplikasi, EPC terdiri dari MME atau Mobility Management Infinity, SGW, HSS, PCRF, dan PDNGW, dan sebagainya. MEE, Mobility Management Entity, merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada EPC. Berfungsi untuk mengatur pensinyalan radio ketika WR berpindah posisi dan melakukan perpindahan eNode B, mengidentifikasi status aktivitas user, melacak keberadaan user, melakukan proses pendaftaran user, dan pengoperasian pada kontrol plan dan tidak data user plan. Yang selanjutnya itu ada HSS atau Home Subscription Service yang berfungsi menyimpan informasi yang berkaitan dengan user sebagai pelanggan operator seluler, seperti nomor telepon dan langganan data, dan melakukan otorisasi dan autentikasi terhadap user yang akan mengakses jaringan LTE. Selanjutnya ada SGW atau Serving Gateway yang berfungsi sebagai router meneruskan paket data ke user sebagai jembatan antara eNode B dan PDNGW. Peran SGW itu bertanggung jawab pada sumbernya sendiri dan mengalokasikan berdasarkan permintaan MME, PGW maupun PCRF yang memerlukan setup memodifikasi data penjelasan pada UE. Sedangkan fungsi PGW itu mengatur keluar masuknya paket data dari dan ke jaringan yang berada di luar LTE atau MS, menentukan peraturan dan perizinan paket data, melakukan penyaringan paket data, dan melakukan penyaringan paket data, dan melakukan pemotongan aliran paket. Selanjutnya itu PDNGW itu atau paket data network gateway yang merupakan komponen penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan paket data network. PDNGW ini mendukung policy enforcement, packet filtering, jadi support pada LTE. Traffic data dibawa oleh koneksi virtual yang disebut dengan service data flows. Selanjutnya itu ada PCRF atau Policy and Charging Rules Function yang merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang mengumpulkan informasi dari dan ke jaringan sistem pendukung operasional dan sumber lainnya seperti portal secara real time yang mendukung pembentukan aturan dan kemudian secara otomatis membuat keputusan kebijakan untuk setiap pelanggan aktif di jaringan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan atau lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.